Di video kali ini gue pengen unboxing salah satu lensa dan kamera dewa yang udah lama jadi wishlist gue. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini Oke guys, jadi ini gue dari masa depan, gue pengen ngingetin dulu sebelum video ini dimulai ya, dimana kita lagi ngadain lomba buat teman-teman yang mungkin pengen dapat hadiah kamera mirrorless gratis. Ini adalah lomba yang powered by preset creature kita, dimana itu adalah preset yang paling canggih juga di Indonesia saat ini, karena udah memanfaatkan AI untuk auto selection subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dimana selama lomba foto ini gue juga berlakuin kode promo baru biar lebih meriah gitu ya, dengan kode lomba foto buat dapet diskon lebih dari separuh harga presetnya. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, boleh cek juga video kita yang membahas tentang lomba tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan dan menangkan kamera mirrorless-nya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen unboxing salah satu kamera dan juga lensa gokil yang tadi gue udah bilang di opening, jadi wishlist gue cukup lama. Jadi sebenarnya ini bukan kamera baru kayak yang kalian bisa lihat dari kamera atas ya. Ini adalah Nikon Z8. Di sini gue kedatangan yang dengan lensa kit 24 120 mm dan juga lensa tambahannya adalah lensa tele 400 mm yang gue rasa akan menyenangkan buat kita coba nantinya ya. Dan kayak yang kalian tahu, Z8 itu bukan kamera yang baru aja di launching, walaupun memang dia baru keluar itu di tahun ini ya. Tapi kita udah agak lama juga nungguin kamera ini. Informasi yang gue dapet, dia memang sempat di recall juga. Kalau kalian ngikutin episodenya Shutter News, kita sempat bahas juga kalau dia itu ada isu di bagian pegangan untuk strapnya, yang ada beberapa report pegangannya itu patah gitu ya. Jadi memang agak berbahaya. Tapi gue cukup seneng denger Nikon katanya merecall produk-produknya yang udah beredar dan dibenerin isunya. Jadi itu adalah gambaran sebuah brand yang cukup bertanggung jawab ya. Dan sekarang Z8-nya udah mampir lagi ke studio ST Media. Kok mampir lagi? Udah mampir gitu ya ke studio ST Media. Nggak lagi, karena ini pertama kali di kita datang. Dan kita sambil unboxing aja biar videonya nggak terlalu lama, karena ini cuma unboxing dan impression doang. Kameranya juga nggak baru-baru banget. Tapi gue sambil jelasin karena ada beberapa hal yang sebenarnya bikin kamera ini menarik banget, yang menurut gue kalian harus tahu. Tapi kita sambil unboxing dulu. Ini kameranya sendiri. Kameranya gede banget untuk hitungan kamera full frame. Dia mirip Z9 cuma tanpa built-in vertical gripnya aja ya. Vertical gripnya dijual terpisah, tapi overall bodinya sebenarnya lumayan tebal juga. Lumayan tebal banget. Rasanya premium juga. Dan kita sambil lihat di sini dapat lensa kit, lensanya kita keluarin juga 24 sampai 200. Jadi lumayan sapu jagat ya. Walaupun bukaannya sih kayaknya dia variabel ya. Ya, 4 sampai 6,3. Nih, lensa kit dan juga si kameranya. Nah, sambil gue jelasin kameranya ini kenapa menarik, karena Nikon Z8 ini sebenarnya dia sangat-sangat identik dengan Nikon Z9. Karena Z8 dan Z9 itu adalah kamera yang berani menghilangkan mechanical shutter sama sekali. Mereka menggunakan stack sensor 45 megapiksel. Perbedaannya adalah ya built-in vertical gripnya ini, tapi secara spesifikasi benar-benar mirip banget. Di harga yang jauh lebih affordable sebenarnya. Karena di sini dia harganya itu yang gue lihat di Indonesia udah dijual dengan harga 60 juta rupiah. Sekitar 60 juta rupiah tadi gue cek. Tapi di toko-toko juga bentuknya masih pre-order ya. Dan spek yang ditawarkan itu gila banget. Kita lihat sensornya sebentar. Dia menggunakan sensor full frame. Oke, ketutup, bagus gitu ya. Jadi nggak kena debu kalau lagi dimatiin dan ininya kita buka. Dia ada kartennya. Tapi ini bukan mechanical shutter ya. Ini hanya penutup doang gitu, hanya cover doang. Dia tidak ada mechanical shutter sama sekali, yang membuatnya menarik banget gitu untuk dibuktikan performanya, karena stack sensornya itu punya klaim yang cukup gede. Dan ya, stack sensornya gede banget loh resolusinya ya. Dia di 45 megapiksel. Kalau kita lihat lawannya di brand Canon gitu ya, itu ada Canon R3 yang pakai stack sensor juga. Dia itu kalau nggak salah masih di sekitar 20-an megapikselnya, 21. Jadi ya ada benefit yang cukup lumayan di sini, apalagi dengan harga yang jauh lebih affordable juga. Dia bisa untuk burst-nya itu sampai 30 frame per second kalau nggak salah, dengan electronic shutter doang, dan tidak ada efek rolling shutter kalau kalian motosport sekalipun gitu ya. Makanya nanti bakal menarik banget buat kita coba. Tapi nanti sebelum kita nyalain, kita
unbox dulu yang lensanya, yang ini juga bakal kita pakai untuk bersenang-senang. Ini lensanya gue juga baru buka, dan ini nggak segede yang gue kira ya. Ternyata lensanya tuh nggak gede-gede banget. Ukurannya ya oke lah gitu. Dan ini 400 mm. Emang bukan yang kayak high spec juga kayaknya. Gue sih nggak tahu dia dibanderol berapa, tapi dia 400 mm f4 masih f4,5. Tapi kayaknya ini bakal seru banget buat kita kayak make motret sport atau semacamnya gitu ya. Kita lihat glassnya. Itu dia. Sekarang kita pasangin dulu. Agak lucu juga, tapi ini bisa di set sih sebenarnya. Ini tinggal kita kendorin, bisa kita puter, dan ya kurang lebih kayak begini setupnya. Dan gue rasa ini menarik banget buat nanti kita mungkin birding atau foto-foto kayak motor cross gitu ya, foto sport. Gue rasa seru banget. Sekarang kita bahas menu yang di dalamnya, biar kalian tahu juga apa yang membuat dia menarik banget. Untuk videonya, dia juga gila sebenarnya. Dia belum pakai full articulating gitu ya, dia masih tilt kayak gini, tapi ya balik lagi mungkin emang ditujukan lebih ke fotografer, tapi menu videonya atau spek videonya itu nggak bisa diabaikan juga. Karena dia itu punya format internal ProRes RAW. Gitu. ProRes RAW aja udah menarik banget sebenarnya. Kita udah sempat bahas juga waktu dulu kita bahas Z-Cam gitu-gitu ya. Kita nyoba bener-bener cakep banget. Tapi di sini nggak cuma ProRes RAW, key value point-nya. Nikon ini punya RAW video dia sendiri dengan nama NRAW. Dan NRAW tersebut adalah kasus yang sempat digugat sama brand Red Camera. Karena dia menggunakan kodek yang sistem formatnya itu mirip. Yaitu adalah kualitas setinggi mungkin dengan ukuran file yang sekecil mungkin. Jadi formatnya itu mirip sama kamera Red sampai si Nikon digugat. Walaupun yang menang adalah Nikon ternyata gitu ya. Karena ya menurut gue udah sepantasnya juga. Kalau misalkan ada satu brand yang nyimpen format terbaik sendirian buat dia tuh kayaknya enggak banget gitu ya. Jadi di sini itu secara resmi dan legal juga udah membawa format tersebut. Oke nih, kita kasih lihat dulu. Nih kalian bisa lihat video file type-nya. Sini ada pilihan NRAW dan ini nih yang bikin kasus kemarin. Lalu ada ProRes RAW juga, ada ProRes kalau kalian mau ProRes biasa H265 sama pastinya H264 gitu ya. Tapi dia H264-nya itu di 8-bit doang. Kalau kalian mau 10-bit ya pilihannya naik ke H265 atau ya udah masuk ke ProRes. Dan kalau ProRes RAW dan NRAW itu sampai 12-bit filenya. Jadi menarik banget. Jadi ya itu yang bikin gua tertarik banget sama kamera ini adalah spesifikasinya sebenarnya tinggi banget dengan harga yang ditawarkan gitu. Kalian bisa ngaduin kamera ini dengan Sony A1, dengan Canon R3 gitu ya, dengan harga yang jauh lebih affordable sebenarnya. Walaupun gue belum ngecek ya, R3 sama A1 itu harga terakhirnya sekarang berapa, tapi ini bener-bener gokil banget. Stack sensor, resolusinya megapikselnya tinggi, lalu buat videonya udah bawa kodek sekelas Red Cinema gitu kan. Jadi bener-bener menarik banget. Tapi ya video ini belum kita coba-coba, gue juga masih agak kaku dengan menu Nikon karena agak jarang gitu ya gue pakai Nikon. Tapi nanti kita sambil cobain ke depannya. Dan buat sekarang impressionnya dulu aja tuh ya. Kalian bisa lihat di sini HDMI-nya full size, ada mic, ada headset gitu ya biasa. Sini ada USB sama USB-C-nya ada dua guys. Jadi dia dipisah buat data sama buat power delivery. Gue nggak tahu kenapa dipisah. Tapi ya itu sama ada apa itu buat remote kali ya. Ada satu mungkin buat flash gitu atau semacamnya. Gue nggak tahu juga. Tapi gripnya mantep banget rasanya. Mungkin karena kameranya cukup gede juga. Gripnya juga lumayan enak. Ini khas Nikon banget nih, ada strip merah gini. Dan ya di atasnya ada always on display juga, sama memorinya dia pakai dual card slot, dimana satunya SD card dan satunya lagi adalah CF Express Type B kayaknya Type B ya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Impression awal monster banget, mesin kerja banget gitu ya. Tapi ya kita bakal coba lebih lanjut gimana rasanya buat bener-bener dipakai di ranah profesional. Karena sebenarnya untuk autofocus gitu-gitu pun untuk sport fotografi ya, dia bener-bener punya nama banget gitu. Reputasi Z8 dan Z9 itu nggak sembarangan gitu. Jadi mungkin bisa lebih cepat juga dari X-H2S kita. Mari kita coba. Ini menarik banget dan gua rasa kalian wajib tunggu. Dan kalau kalian punya request pengen kita bahas kayak gimana si Nikon Z8 ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya paling itu aja sih. Semoga bisa mengisi waktu kalian dengan nonton unboxing ini. Kalau misalkan ada saran-saran, koreksi atau semacamnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.